berhenti sengaja melakukan dosa. Itu tema pada malam hari ini. Dan kita cepat-cepat saja membuka di dalam Bilangan pasal 13. Sebab ini malam mungkin lama sedikit kita baca firman Tuhan. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Kita lompat di ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menuju negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Panjang lah, ini malam memang panjang. Nah, ketika Tuhan memberitahu kepada Musa, dia bilang, kirimlah 12 pengintai. Dan di dalam setiap suku Israel itu ada 12 suku Israel, dan Musa mengirim ke 12 suku Israel itu. Dan kemudian 10 pengintai itu mengatakan mereka memburuk-burukkan keadaan negeri. Mereka memburuk-burukkan tanah Kanaan yang Tuhan ingin berikan kepada umat Israel. Dan disebabkan mereka memburuk-burukkan keadaan itu, umat Israel diombang-ambing, tergoncang iman mereka. Dan disebabkan iman mereka tergoncang, mereka tidak mempercayai jalan Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan. Nah, di dalam ayat 14, pasal 14 ayat 1, kita baca, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin
lalu pulang ke Mesir. Di sini roh jahat sedang memakai 10 pengintai itu yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dia memakai ke-10 pengintai itu hanya 2 sahaja yang benar-benar dan sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan ingin lakukan kepada umat Israel, yaitu Yosua dan Kaleb bin Yefune. Hanya 2 saja. Dan yang lain itu semua memberontak kepada Tuhan. Mereka menista Tuhan, menghina, memalukan apa yang Tuhan ingin mereka berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Mereka dipakai kuasa roh jahat. Mereka sengaja melakukan dosa. Mereka memburuk-burukkan keadaan. Sebenarnya keadaan itu tidak seperti begitu, seperti yang mereka katakan. Dibilang orang-orang enak itu gagah perkasa, raksasa, kuat-kuat. Jadi kita di sini lebih memilih mendengar suara dari roh jahat. Seperti kita di sini, kita lebih mempercayai saudara seiman kita yang tidak betul-betul ingin mengikuti Tuhan. Kita lebih mendengar perkataan mereka berbanding perkataan orang yang berjalan dalam pepenuhan Roh Kudus. Kamu tahu jemaat Tuhan, apa yang selalu dicap celah? Bila kamu mendengar suara rakan-rakan kamu yang tidak sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kamu mendengar suara hati kamu yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus, kamu mendengar suara pikiran kamu yang dipimpin oleh roh jahat, di sana kamu akan sengaja melakukan dosa. Dan kamu akan mulai mencemarkan diri kamu. Bila kamu mulai mencemarkan diri kamu, karunia keselamatan yang ada dalam kehidupan kamu, kamu tidak dapat mengecap sepenuhnya di dalam tahap kesempurnaan. Memang di dalam setiap diri kita diberikan karunia keselamatan. Tapi adakah kamu sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan? Itu. Jadi umat Israel ini mendengar pengintai-pengintai itu, dia bilang tanah Kanaan itu begini-begini. Dan sangat kuat. Orang-orang di sana gagah perkasa, raksasa. Sehingga kita ini dibilang seperti belalang. Nah, kita di sini mendengar suara dakwaan Roh Kudus, suara dakwaan roh jahat, suara tuduhan roh jahat. Sehingga kita melalaikan apa yang Tuhan ingin kamu laksanakan dalam pelayanan kamu. Kamu membuka pintu itu. Bila kamu membuka pintu itu, tidak akan ada takut akan Tuhan dalam pribadi kamu. Itu sama sekali akan lesap begitu saja. Disitulah kamu berani melakukan dosa, sengaja melakukan dosa. Bilang tuh, Ustaz bercakap, dia bilang, Dabela bakal sungguh-sungguh melayani. Kau sungguh-sungguh melayani pun sama juga, begitu juga kau tuh. Sama juga tuh, kau tidak selamat juga tuh, kau masuk neraka juga tuh. Hei! Adakah kesungguhan itu, perkataan sungguh-sungguh bertobat, adakah betul-betul 100% kamu jalani dalam setiap kehidupan kamu, hari demi hari? Adakah betul-betul kamu jalani perkataan sungguh-sungguh bertobat? Dan kamu terpancing, oh iya kan, betul loh. Sama juga, saya sungguh-sungguh pun sama juga saya tidak selamat.
Kamu tahu, bila kamu berpikir secara begitu dan kamu mendengar apapun suara hati, suara pikiran itu, dia akan mengambil karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kamu. Dia akan mengambil secara perlahan-lahan. Dengan apa? Sengaja melakukan dosa. Di sini sudah kali-kali diberitahu, jangan dengar lagu duniawi, jangan memaki orang, jangan mencakap perkataan yang tidak bagus. Tapi kamu sengaja cakap sengaja cakap perkataan yang tidak bagus. Tidak perlu kita cakap perkataan yang tidak bagus. Tidak perlu bagi contoh. Kamu semua sudah tahu apa maksud perkataan yang tidak bagus. Tidak bermoral, tidak sopan, tidak senonoh. Mari kita lihat apa terjadi sama mereka yang sengaja melakukan dosa. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa dia mengoyakkan pakaiannya? Sebab umat Israel itu tidak mendengar. Pikiran mereka tertutup dengan apa yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu yang lain. Sehingga hamba Tuhan terpaksa bersujud. Jemaat Tuhan, ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kamu tengok, Tuhan membela umat-umat yang betul-betul Dia punya umat, yang betul-betul berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekiranya di antara kita ada saudara-saudara dalam gereja ini, sesama kita, yang membawa kita dan membawa bercakap sesuatu yang meruntuhkan iman kamu, jangan terpancing. Sekiranya kamu terpancing, itu sama dengan kamu mencemarkan diri kamu. Ingat kebayang hari 2. Bila kamu mencemarkan diri kamu, itu sangat mengundang amarahnya Tuhan. Kamu pernah ingat jemaat Tuhan, kita ada di tahap ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan sebab saya hebat, dia hebat. Tiada yang hebat di sini. Tuhan Yesus saja yang hebat di sini. Sebab Dialah pencipta segalanya. Jangan cepat percaya.
Ketika umat Israel sedang marah kepada Musa, Harun, dan kedua orang pengintai itu, mereka mengambil batu ingin melontari mereka. Disebabkan keempat orang ini bersungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan ingin laksanakan kepada mereka, apa yang Tuhan ingin mereka perbuat. Tetapi banyak umat Israel yang tidak percaya, sehingga memakan perkataan ke-10 pengintai itu yang tidak sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan. Mereka hanya merosakkan keadaan. Setiap perkara yang merosakkan keadaan, jangan percaya. Setiap perkara yang merosakkan iman kamu, jangan percaya. Percaya kepada firman Tuhan saja. Tuhan Yesus mengenal jemaat Tuhan, siapa umatnya yang sesungguhnya. Mari kita pergi ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Maksudnya menista itu menghina, memalukan Tuhan. Dan beberapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Apa saya bilang macam kita di sini, banyak sudah tanda mujizat, tapi masih ada juga yang tidak percaya. Kamu tahu gak, yang tidak percaya itu tiada Roh Kudus dalam hati. Itulah jemaat Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam hatinya bagi mereka yang tidak percaya. Karena apa? Mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Roh jahat ingin mengambil karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Roh jahat mau mengambil itu. Bila roh jahat sudah mengambil itu, gembiralah roh jahat. Sebab apa? Itu sudah menjadi milik mereka. Jadi kenyanglah tuh roh jahat, jadi gemuk. Kita pikir ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Kemudian Musa meminta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan menjawab, ayat 21, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Kamu tengok berapa kali umat Israel memberontak, menguji, mencobai Tuhan sebanyak berapa? 10 kali. Permulaan semasa umat Israel keluar dari padang Mesir itu, dari tanah Firaun sana, itu sangat ramai jiwa. Kemudian disebabkan mereka tidak sungguh-sungguh mau bertobat, banyak pertanyaan, banyak persoalan kepada Tuhan, tidak mempercayai apa yang Tuhan ingin mereka lakukan, semakin berkurang. Kalau kamu tengok ada sesuatu video saya nampak di Instagram, orang bilang IG, mau juga kan short formation IG, baru bilang oh paham sudah. Kalau saya bilang Instagram, orang bilang oh tidak berapa unik, sebab terlalu apa orang bilang
terlalu formal. Kalau saya bilang IG ya, baru orang semua paham. Nah, saya melihat itu tanah. Kamu tahu itu tanah yang Tuhan Yesus menghukum umat Israel itu. Dorang berdiri begini luas. Kan Tuhan mau menghukum mereka. Walaupun mereka berdiri di tempat yang tanah itu tidak terbuka, mulutnya tidak terbuka, mereka seperti diseduh yang melanggar hukum, yang menista Tuhan, yang mencobai Tuhan, yang memperejek-ejekkan apa yang Tuhan ingin lakukan. Mereka berdiri jauh sini dan lubang itu di sana, mereka ditarik seperti vacuum, diseduh, dan tanah menelan mereka. Dan ketika saya melihat video itu, woi, dalam hati saya, kalau Tuhan Yesus marah, siapa yang boleh lawan kalau Tuhan Yesus yang marah? Roh jahat pun tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tidak ada yang berkuasa selain Tuhan Yesus saja. Jangan bilang kita hebat. Dan orang itu ditarik seperti vacuum. Orang itu berteriak. Dalam masa, oh beginilah ini. Terus macam, oh dalam hati saya, begini pula dalam hati saya. Seperti itu orang walaupun sudah lari, tidak mau ditelan oleh tanah. Bila terbuka satu mulut tanah, kena tarik seperti vacuum. Orang itu berteriak-teriak, memegang mana batu yang dia boleh pegang supaya dia tidak kena masuk di dalam, kena telan. Tapi tidak dapat, kena telan juga. Sebab kenapa? Sudah melanggar hukum Tuhan. Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Seperti kita di sini, kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita buat slumber, relax, sama juga. Tapi bukanlah tuh tanah betul-betul terbuka. Manalah kita tahu apa yang Tuhan Yesus membuat, kan? Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Kamu pikir Tuhan Yesus tidak menghukum nggak? Tidak, bah. Tuhan Yesus makasih, bah, pengampuni, panjang sabar. Oh iya, memang panjang sabar. Tapi kalau kamu berulang-ulang mau melakukan dosa, sama juga kamu akan dihukum. Kamu sudah kebenaran firman Tuhan bilang jangan begini, jangan berbuat begini, jangan begini. Tapi ulang. Lainnya kalau kamu tidak takut mati. Jangan kamu bilang Tuhan Yesus panjang sabar, bah. Dia tidak kasih hukum. Dia kan Allah mengampuni. Mari kita baca di dalam ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kamu sih bilang mati kan? Sebab kali-kali mereka mencobai Tuhan. Aku bilang Tuhan Yesus sampai 10 kali. Kenapa umat Israel ini tidak serik-serik? Memang Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau Tuhan itu menghukum, memang dia akan menghukum. Mari kita pergi ayat 18. Kita undur sedikit ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia
mulai dari sekarang kita tidak mau bersungguh-sungguh, sedangkan berganti-ganti sudah malaikat pergi di sini, berjenis-jenis sudah. Lu pikir tuh malaikat tuh dalam bentuk yang sama kan? Tidak tuh. Kalau mata alam roh kamu terbuka tuh, dorang tuh berjenis-jenis. Ada yang besar, ada yang seperti manusia. Tidak sama tuh. Jadi ingat jemaat Tuhan, sebab macam saya beli rasa sekarang kan, roh jahatmu mulai menyelusup kembali dengan kata-kata. Bila seseorang itu yang tidak biasa berdoa, baca Alkitab sungguh-sungguh, dia akan termakan perkataan orang yang ada, orang yang dipakai roh jahat. Ingat, jemaat Tuhan, jangan terlalu cepat untuk mendedahkan apa yang Tuhan sedang lakukan di tempat ini. Kamu jangan cepat terpancing, ha? Saya rasa ada, tapi saya tidak tahu siapa. Bukan lagi saya rasa, memang ada. Seperti mencari ruang celah untuk menghasut seseorang itu supaya tidak bersemangat untuk melayani. Mengatakan, oh gereja kamu itu sesat, oh gereja kamu itu begini. Kalau gereja kami tidak begini pun, kenapa gereja kamu ada begitu? Nah, jangan mendedahkan sesuatu. Kalau orang itu tidak betul-betul bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan dedahkan perkara yang ada di tempat ini, karena mereka tidak akan mengerti. Karena mereka memiliki bayi rohani. Bukan lagi bayi rohani, mungkin langsung tiada. Jangan, itu kamu akan membuka pintu untuk meruntuhkan iman kamu sendiri. Kamu mendengar tuh hasutan begini. Seperti yang tadi, sebelum kita itu, dia cakap begini kepada umat Israel. Tapi sebenarnya perkara itu tidak ada langsung. Jangan dipancing oleh roh jahat. Ingat, tempat ini memang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus.